Orang yang ketiga, Pak, naudzubillah min dzalik. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ini sebaliknya. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala malan wa lam yarzuqhu ilman, tapi tidak diberi rizki berupa ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah. Ya, sehingga dia menghabiskan, menghambur-hamburkan keuangannya fi malihi bi ghairi ilmin, tanpa menggunakan dasar ilmu. La yattaqi fihi, tidak bertakwa dengan hartanya, ya, wala yasidu fihi rahimahu, dan tidak menyambung tali silaturahmi. Itu hartanya itu puas-puaskan di dunia. Hidup cuma sekali, jangan dikecewakan. Dia tidak sadar bahwa lauk terbaik dia makan itu apa, Pak? Rasa lapar. Orang itu punya duit bagaimanapun, kalau nggak diberi rasa lapar, tidak enak, Pak, makan. Saya ulangi, seseorang itu punya harta kaya bagaimana, kalau dia tidak diberi rasa lapar oleh Allah, itu tidak akan pernah merasakan nikmat. Apa yang dia makan coba kalau dia kenyang? Kalau dia tidak enak makan. Dan alas itu terbaik itu bukan spring bed termahal, injek sini yang sana yang mendul saking halusnya, tapi rasa kantuk, Pak. Ini kalau rasa kantuk sudah Allah cabut. Saya pernah ketemu dengan seseorang, kalau nggak minum pil X, itu nama, sebutin nama pilnya, ini karena live yang nggak saya sebutkan. Pil X itu tidak bisa tidur, dan tidak cukup satu, Pak, tapi 3. Nah, enaknya orang kayak gini kenapa, Pak? Gimana coba? Kalau nggak minum pil nggak bisa tidur. Itu walaupun tidur di hotel Al-Bruj itu, Pak, yang piro harganya enggak tahu saya. Itu enggak akan bisa tidur. Saya ini pernah ya di Kornes ya, Pak, di Jeddah itu pernah karena sendirian di hotel yang cukup bagus lah. Di atas 400 real saya sewa karena besok pagi harus jemput jamaah di bandara lagi. Saya coba sih ingin hotel yang mahal. Ya memang enak, tapi kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa kantuk, dia tidak akan tidur, Pak. Lah terus enaknya apa kok, Pak? Kalau orang kaya gitu. Rumah di mana-mana, rumahnya 10. Masing-masing rumah kamarnya 4 kali 10, 40 kamar. Ya kan dia nggak mungkin tidur bermalam 40 langsung, Pak. Tetap hanya butuh 1 ranjang saja, tapi akan dihisap atas 40 ranjang tadi. Kan berat, Pak. Bukan saya ngajari Bapak miskin ya, bukan. Maksud saya, ya gunakan harta itu dinikmati. Harta itu bukan untuk dipamerkan, tapi dinikmati. Makanya saya itu ya suka ada ikhwan, ada teman-teman yang di SW itu. Ya mohon maaf ya, Pak, hotel cuma 300.000 saja dibuat SW. Istirahat dulu, guys. Ya Allah. Lawang saya ini pernah 1 malam di hotel 7 juta, ya pernah tak buat SW, Pak. Kenapa? Malu, ada orang yang mungkin 70 juta semalam. Update. Ya wong saya walaupun wong kampung tukang kambing, tapi yo pernah kok, Pak. Ya, lebih dari 15 bandara sudah saya datangi dan semuanya gratis. Tapi kemudian tidak semuanya saya update ya, Pak. Kenapa? Ya malu karena ada orang yang mungkin 25 bandara sudah dia datangi. Jadi sudah biasa saja, harta itu bukan untuk dipamerkan tapi dinikmati, dan bentuk menikmatinya adalah ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi orang ketika ini tidak, Pak. Akhirnya apa kata Rasul? Fahada bi ahbatil manadili. Ya, orang seperti ini kedudukannya adalah paling buruk di sisi Allah. Hartanya melimpah, jabatannya itu tidak cuma 1, mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi tidak pernah merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena tidak itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak berzikir kepada Allah sehingga hatinya tidak pernah tenang. Saya pernah ketemu dengan seseorang, Ustadz, saya ini gak pernah tenang, Ustadz. Ibu sehari baca Quran berapa juz? Sudah pernah hatam, Ustadz. Kapan? SMP. Terus setelah itu gak baca lagi. Gimana ibu mau tenang? Sekarang cucunya sudah 3, terakhirnya baca Quran ketika SMP. Ini apa
Apaan seperti ini? Ingin hatinya tenang tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Lah, terus dari sisi mana Allah akan menenangkan diri kita? Tidak pernah berzikir. Jadi ini yang ketiga. Yang lebih buruk ini luar biasa Pak. Yang keempat, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Ya, seseorang yang tidak Allah beri harta, tidak diberi ilmu. Fayaqulu lahu, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fi bi amal fulanin fa huwa bi niyatin wa wizruhuma sawaun. Kalau aku kayak orang yang ketiga itu punya harta, pasti tak hambur-hamburkan kayak dia. Sayang saya tidak punya harta. Kalau yang ketiga mendingan Pak, ya, tidak punya ilmu, tapi punya harta mendingan. Lah ini yang keempat ini Pak, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi niat ingin kayak orang yang ketiga. Apa kata Rasul? Fa wizruhuma sawaun. Karena niat tadi dia mendapatkan pahala, mendapatkan dosa yang sama, bahkan lebih jelek lagi. Ya kalau yang ketiga kan sudah mengamalkan hartanya ya Pak. Ini yang ketiga ini gimana? Ya keempat ini mau berbuat maksiat dengan hartanya bagaimana lah wong dia tidak punya harta. Tapi niatnya kalau saya kayak yang ketiga, lebih tak hambur-hamburkan lagi. Ini kan bahaya Pak. Ini kalau yang keempat ini sudah nggak ada opsi terbaik ini. Tidak ada. Berarti opsi kita cuma di dua. Hanya diberi ilmu, tidak diberi harta, tapi punya niatun shadiqah, punya niat yang benar. Niat untuk menggunakan harta dalam cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya opsi di nomor 2 saja, Pak. Karena kalau yang nomor 1 tidak semua orang Allah beri. Tapi kalau opsi yang kedua, bapak dan ibu hadir di sini sampai nanti azan Isya sampai kita selesai, itu bukti bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk diri kita. Karena enggak semua orang duduk tengok-tengok sampai berapa menit ini? 45 menit ya. Sementara mungkin ada hal lain yang bisa dia gunakan. Tapi kita ditetapkan Allah di sini, maka kita tinggal butuh niat shadiqah, niat yang jujur. Jadi 4 opsi ini Pak, tingkatan ini Pak, kita berharap kita yang nomor 1. Diberi ilmu, diberi harta, digunakan dalam rangka ketaatan, menyambung tali silaturahmi dan menggunakan atas hak Allah. Tapi kalau tidak, ya minimal kita yang kedua. Allah memberi kita karunia berupa ilmu. Makanya khairul mawahib al-ilmu wa syarrul masahib al-jahlu. Sebaik-baik anugerah pemberian dari Allah itu ilmu. Wa syarrul masahib, dan seburuk-buruk musibah itu al-jahlu, kebodohan. Orang berilmu itu enak loh Pak. Bapak pergi ke Jakarta, tidak usah ribet. Nanti sampai kalian zuhur cukup 2 rakaat, asar 2 rakaat, sholat lagi di kapal maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ketika nyandar jam 8 tidak lagi bingung mikirin sholat isya. Di rest area tidak lagi bingung mikirin sholat isya. Kalau orang itu berilmu Pak, enak. Cuma masalahnya kenapa hidup kita itu ruwet? Ya, kenapa ruwet? Ya karena kita tidak punya ilmu. Setiap waktu berhenti, kayak tidak dikosor lagi 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, masya Allah. Coba kalau dia berilmu, dia sudah belajar jamak kosor. Oh, kalau lagi safar boleh dikumpulkan 2 waktu. Kalau sholatnya di zuhur, namanya jamak takdim. Kalau di takhir, namanya di waktu asar namanya jamak takhir. Kalau dua-dua berarti jamak kosor. Kan enak. Tapi kan saya bawa kendaraan sendiri Ustaz. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apa sholat kosor itu? Kenapa kita meringkasnya? Rasulullah menjawab, shadaqatun tasadaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu bentuk hadiah, sedekah dari Allah untuk kalian ketika safar. Faqbalu shadaqatahu. Tuh, terima saja, tidak usah banyak komentar. Kan saya pakai mobil sendiri Ustaz, bisa berhenti terus. Wis lah, nggak usah nyusahkan diri, itu kan
syariat. Namanya, mohon maaf, mungkin kalau boleh saya ekstrim, orang kayak gini sombong Pak, maaf ya Pak. Iya mungkin gitu ya Pak, maaf ya Pak. Kan ini ada diskon dari Allah, kok masih lengkap ini kan? Ya kalau boleh ekstrim bahasa saya, sombong kan Pak. Gitu. Padahal kan boleh kalau safar zuhurnya 2, selesai qomat, asar lagi 2. Nanti kan di perjalanan itu kita nggak pernah tahu kan Pak. Nggak setiap jalan itu pasti ada masjid, ada musola. Kalau ada masjid dan musola, tidak semuanya maaf ada air yang standar kan Pak. Kayak gitu. Betul Pak. Kita dikasih bonus sama bos saja. Kalau bisa cium tangan, ya tidak hanya bagian cium kaki gitu ya. Ini kok Allah yang ngasih bonus, ya masih banyak nanya. Nah, kenapa Pak? Ya karena kita mohon maaf belum berilmu tadi. Kan mudah. Sudah kalau safar tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau sanggup witir saja sebelum tidur 1 rakaat dan sholat sunnah fajar setelah azan subuh sebelum iqomah. Sudah itu. Kalau nggak mampu juga ya sudah, tidak apa-apa. Pahala kita sama seperti kita mukim kalau kita sedang musafir. Kan enak. Tapi karena kita ini ilmunya masih belum diberikan anugerah oleh Allah, kadang masih timbang pilih dalam mengamalkan ilmu. Itu kan kalau kita naik onta nggak ada. Kalau kita kan naik udah sendiri, mobil saya baru, nggak mungkin. Bukan kayak gitu Pak. Ilah di situ alasan kenapa qashar itu hadiah dari Allah. Tak boleh kita menolak itu. Meskipun kita mampu setiap sholat berhenti dan sempurna ikmal, tapi kita berarti tidak mengambil rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulnya. Itu pemalas itu yang jamak qashar itu. Waduh, sudah nggak mau ngamalkan sunnah ngomong pemalas lagi. Ya kalau memang Bapak Ibu mau mengambil lengkap silahkan tanpa ngomong pemalas. Karena kalau ngomong pemalas, nah ini kita sudah berhadapan dengan syariat. Cukup saya nggak mau sempurna, ya silahkan tanpa ada tempel-tempel. Itu kan yang itu orang malas itu. Nah, jangan kayak gitu. Karena berarti kita sudah mustahzi namanya, meremehkan. Silakan kayak misalnya nih, Bapak memilih pendapat salat berjamaah itu sunnah muakkadah, ya itu pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau pendapat Imam An-Nawawi sunnah fardu kifayah, kewajiban untuk sekelompok manusia. Kalau Bapak memilih pendapat itu silakan tanpa mengatakan orang berjamaah itu malas makanya cuma terus, jangan. Karena ada saudara kita yang mungkin menolak pendapat Hambali dan Ahlul Hadis bahwa berjamaah itu hukumnya fardu ain. Silakan tidak berjamaah tanpa ngomong, itu yang berjamaah itu orang males itu. Tidak boleh, karena nanti kita akan berbenturan dengan syariat. Dan kalau kita sudah berbenturan dengan syariat, tidak mungkin menang karena Allah yang membuat syariat. Cuma masalah waktu saja. Ya, jadi seperti itu. Nah, opsinya cuma di 2. Jadi kesimpulan kita adalah manusia di dunia memiliki 4 tingkatan. Yang terbaik adalah Allah beri ilmu, Allah beri harta, kemudian dengan itu dia bertakwa, menyambung tali silaturahmi, dan menunaikan hak dari harta yang dia miliki. Yang pertama, ini yang terbaik, afdhulul manazil. Yang kedua, seseorang yang hanya diberi ilmu, tapi harta tidak terlalu banyak, hanya dia diberi niatus shadiqah, niat yang benar, dan dia berniat kalau saya hartanya banyak, pasti saya akan kayak orang yang pertama. Ini opsi kita. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu Pak, sehingga harta digunakan untuk berfoya-foya, tidak digunakan untuk silaturahmi, menyambung tali silaturahmi dan ditunaikan dengan haknya. Dan orang ini ahbatul manazil, orang yang paling buruk derajatnya. Tapi yang lebih parah yang keempat, tidak diberi ilmu, tidak beri harta, niat kayak orang yang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan anugerahnya untuk memilih yang pertama atau yang kedua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dalam kesempatan yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan majlis kita dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.